Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga kalian sehat selalu. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang program linear. Apa sih itu program linear? Program linear atau linear programming merupakan model optimasi persamaan linear yang berkenaan dengan masalah-masalah pertidaksamaan linear. Masalah program linear berarti masalah nilai optimum atau maksimum atau minimum sebuah fungsi linear pada suatu sistem pertidaksamaan linear yang harus memenuhi optimasi fungsi objektif. Dalam banyak situasi, sering dijumpai masalah-masalah yang berhubungan dengan program linear. Agar masalah optimasinya dapat diselesaikan dengan program linear, masalah tersebut harus diterjemahkan dalam bentuk model matematika. Nanti Ibu akan membahas tersendiri model matematika itu apa ya. Oke, pada bab ini akan membahas 3 subbab ya. Bab yang pertama yaitu tentang pertidaksamaan linear dua variabel, yang mana subbab ini merupakan materi prasyarat dari bab ini, jadi kan harus bisa ya. Yang kedua itu konsep program linear, dan yang ketiga itu nilai optimum dan beberapa kasus daerah penyelesaian. Oke, kita akan membahas subbab yang pertama dulu ya, yaitu pertidaksamaan linear. Daerah penyelesaian suatu pertidaksamaan linear dapat dicari menggunakan metode uji titik dan tanda ketidaksamaan. Nah, sebelum ke sana kita membahas ini dulu. Perhatikan gambar ini. Terdapat sumbu X dan sumbu Y, dan terdapat garis lurus. Nah, yang mana garis yang ini nih merupakan daerah yang memenuhi AX tambah B sama dengan C. Ya. Sedangkan daerah yang berwarna orange ini adalah daerah yang memenuhi AX tambah B lebih dari C, ya. Dan daerah yang berwarna kuning ini merupakan daerah yang memenuhi AX tambah B kurang dari C. Gambar di samping menunjukkan garis AX tambah B sama dengan C yang memberikan 3 penyelesaian, yaitu yang pertama, himpunan titik-titik X, Y yang memenuhi garis AX tambah BY sama dengan C. Yang kedua, himpunan titik-titik X, Y yang memenuhi pertidaksamaan AX tambah BY lebih dari C. Dan yang ketiga, yaitu himpunan titik-titik X, Y yang memenuhi pertidaksamaan AX tambah BY kurang dari C. Agar lebih paham, kita simak contoh berikut ya. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear 5X tambah 2Y kurang dari sama dengan 10 jika diketahui X dan Y adalah anggota bilangan real. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut ya. Langkah-langkahnya itu yang pertama, ubah pertidaksamaan linear menjadi persamaan linear. Yang tadi kan 5X tambah 2Y kurang dari sama dengan 10 diubah menjadi 5X tambah 2Y sama dengan 10. Kemudian tentukan titik potong 5X tambah 2Y sama dengan 10 dengan sumbu-sumbu koordinatnya. Kan ada 2 tuh, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Yang pertama, titik potong dengan sumbu Y terjadi jika X sama dengan 0. Ya. 5 dikali 0. Kenapa di sini 0? Karena setiap X itu diganti angka 0 ditambah 2Y sama dengan 10, ya kan?
Dan kemudian 5 dikali 0 kan 0. Nggak usah tulis lagi ya. 2Y turun sama dengan 10. Maka Y sama dengan 5. Dari mana itu Y sama dengan 5? Yaitu dari 10 dibagi 2. Ya kan? Maka diperolehlah titik potong dengan sumbu Y adalah 0,5. Kenapa 0,5? Karena X dulu baru koma Y. X-nya itu adalah 0, Y-nya itu adalah 5. Oke. Selanjutnya 5X tambah 2Y sama dengan 10. Titik potong dengan sumbu X terjadi jika Y sama dengan 0. Ingat ya, Y-nya diganti 0. Maka 5X tambah 2 dikali 0, kan Y-nya diganti 0 tuh, sama dengan 10. Nah, 5X turun ditambah 2 dikali 0 kan tetap 0. Masih tulis lagi, sama dengan 10. Maka X sama dengan 2. Dari mana 2? Yaitu dari 10 dibagi 5. Gitu ya. Jadi, titik potong dengan sumbu X adalah 2,0. Kenapa 2,0? Karena X-nya itu adalah 2 dan Y-nya itu adalah 0. Ya, langkah selanjutnya itu kita membuat grafik fungsinya. Nah, di sini ada sumbu X dan di sini ada sumbu Y, dan di sini ada titik 0 ya. Oke, yang pertama dulu nih. Nih, titik yang ini 0,5, 0 dan ke 5. Yang kedua itu 2,0. Nah, setelah itu kita tarik garis lurusnya. Tuh, ya kan? Nah, setelah itu kita pakai metode uji titik untuk apa? Untuk mencari daerahnya. Daerah himpunannya di mana ya? Kita pakai misal titik 0,0. Kenapa pakai 0,0? Itu karena yang paling gampang. Sebenarnya sih boleh berapapun dengan titiknya, asal sembarang aja. Tapi ibu pengennya 0,0 ya. Oke, 5X tambah 2Y kurang dari sama dengan 10. 5 dikali 0 tambah 2 dikali 0. Kenapa ini kok dikali 0? Kan X nya kan 0, Y nya juga kan 0 gitu kan. Nah, maka 5 dikali 0 hasilnya 0. 2 dikali 0 hasilnya 0, kurang dari sama dengan 10. 0 kurang dari sama dengan 10 hasilnya benar apa salah? Itu hasilnya benar. Nah, kalau hasilnya benar itu, maka garis yang diarsirnya itu daerahnya itu adalah mendekati 0, berarti ke sini ya. Nah, maka hasilnya seperti ini nih. Tuh. Kalau hasilnya, ibu tekankan lagi ya, kalau bernilai benar, maka arsirannya yaitu mendekati 0. Tapi nanti kalau hasilnya salah, itu hasilnya itu menjauhi 0. Kalau yang salah ya, kalau hasilnya ini salah. Tapi kalau hasilnya itu benar, maka itu arsirannya mendekati 0. Oke, paham sampai sini? Oke, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya biar lebih paham ya. Contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. X tambah 2 yang pertama ya, X tambah 2Y lebih dari sama dengan 8, 3X tambah 2Y lebih dari sama dengan 12, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Dan yang kedua, yang B, 2X tambah Y kurang dari sama dengan 4, 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 12, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kita bahas yang A dulu ya, ingat ya, yang untuk yang A kan ada 2 pertidaksamaan tuh. X tambah 2Y lebih dari sama dengan 8 dan 3X tambah 2Y lebih dari sama dengan 12. Kita satu-satu dulu ya bahasnya. X tambah 2Y lebih dari sama dengan 8 itu kita rubah dulu menjadi X tambah 2Y sama dengan 8. Titik potongnya dengan sumbu Y terjadi jika X sama dengan 0.
Nah, setiap X-nya diganti angka 0. 0 ditambah 2Y sama dengan 8. 2Y sama dengan 8. Y sama dengan 4 dari mana? Yaitu dari 8 dibagi 2 ya. Maka diperoleh titik 0,4. Atau kita sebut dengan sumbu A aja ya. Ini 0,4 ini sumbu A ya. Titik A maksud ibu, maaf. Titik A ya. Oke, titik potong dengan sumbu X terjadi jika Y sama dengan 0. X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 8. Setiap X-nya diganti 0. Setiap Y-nya diganti 0. Maka X sama dengan 8. Kenapa langsung 8? Kan 2 dikali 0, 0. Maksud terus lagi. X-nya kan nggak ada apa-apa lagi. X sama dengan 8. Seperti itu ya. Maka diperoleh titik 8,0. Kita sebut titik B ya, yang ini ya. Ingat-ingat ya. Oke, lanjut ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu 3X tambah 2Y lebih dari sama dengan 12. Itu kita rubah menjadi 3X tambah 2Y sama dengan 12. Ya, ingat ada dua sumbu kan, ada sumbu X dan sumbu Y. Ini titik potong dengan sumbu Y, jadi jika X sama dengan 0, maka setiap X-nya diganti 0. Maka 3 dikali 0 ditambah 2Y sama dengan 12. Hasilnya itu 2Y sama dengan 12. Kan 3 dikali 0, 0 kan. Terus lagi lah ya. Maka Y sama dengan 6. Dari mana? Yaitu dari 12 dibagi 2. Iya, betul. Oke, diperoleh titik 0,6. Dengan sumbu X terjadi jika Y sama dengan 0. Ya, maka Y-nya diganti 0. 3X ditambah 2Y 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Yang Y-nya diganti 0, maka 3X tambah 2 dikali 0 sama dengan 12. Maka 3X sama dengan 12 ya kan. 0-nya nggak usah terus lagi. Ya, maka X sama dengan 4 dari mana? 12 dibagi 3. Iya, betul sekali. Maka diperoleh titik 4,0 ya. Setelah itu kita ngapain? Gambar. Ya, gambar dulu. Yang tadi titik A tuh berapa tuh? Titik A tadi tuh berapa? Yaitu 0,4. Nah, berarti titik A 0,4 di mana ya? X-nya itu 0 ya kan? Y-nya 4. Berarti titik A di sini ya. Kemudian itu ada titik B. Titik B tadi berapa tuh? 8,0. X-nya itu 8, Y-nya itu 0. Ini titik B. Nah, maka gambar garisnya gimana gambar garisnya nih? Nah, seperti ini ya kan hasilnya tuh. Oke. Nah, kemudian kita pakai metode uji titik dulu untuk mencari daerah penyelesaiannya. Misalnya titik 0,0 ya. X tambah 2Y lebih dari sama dengan 8. X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0 ya kan. Maka 0 tambah 2 dikali 0 lebih dari 8. 0 lebih dari sama dengan 8 itu salah. Berarti kalau salah itu di mana tadi? Kata ibu, mendekati atau menjauhi? Yaitu menjauhi 0, berarti ke atas nih, ke sini ya. Apakah benar hasilnya? Tuh ya benar, sini ke atas ya. Terus tinggal yang kedua 0,6 dan 4,0. Kita masukkan juga metode uji titiknya. Titik 0,0, 3 dikali 0 tambah 2 dikali 0 lebih dari 12, 0 tambah 0 lebih dari 12, 0 lebih dari sama dengan 12. Benar apa salah? Maka bernilai salah. Kalau salah kemana? Menjauhi atau mendekati? Menjauhi, berarti ke atas. Ini juga kan, tuh gitu kan. Nah, oke, lihat. Tata seperti itu hasilnya. Nah, kira-kira di mana ada HP-nya? Di HP-nya itu di sini nih. Nih, yang ini nih. Nih, yang ada tumpuk-tumpuk 2. Nah, yang ini bukan di HP ya. Karena di sini ini bukan di HP. Bukan di HP. Di HP itu apa? Daerah himpunan penyelesaiannya ya. Daerah penyelesaian di sini. Nih, ada HP-nya di sini. Kita coba cek dulu, lihat tuh hasilnya tuh yang ini ya.
di HP-nya ya, cukup di sini nih. Nih, seperti itu ya. Kenapa yang ini bukan di HP? Karena ini yang bagian atas yang ini nih, yang hasil yang ini, yang sebelah sini nih, ini maaf, 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 maaf. Yang ini garis ini nih, yang titik garis yang 48 yang ini kan ke atas kan, bukan ke bawah, jadi nggak masuk ya, gitu ya. Oke, oke. Nah, ini lebih bagus ya gambarnya seperti ini ya. Tadi 0,4 dan 8,0 yang ini, dan yang keduanya itu 0,6 dan 0,8 tuh. Di HP-nya itu yang ini aja nih, yang hijau dan yang abu-abu nih, yang ini, yang ada warna hijau yang ini nih, yang ini bukan di HP-nya ini, bukan yang benar-benar saya ini, bukan ini bukan nih, ini bukan yang daerah yang besarnya ini nih, ini iya nih ya, gitu ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, paham ya. Kalau belum paham bisa tanya langsung ke ibu ya, bisa lewat Japri ya. Oke ya. Oke, selanjutnya contoh yang ke kalian kerjakan sendiri ya. Ini adalah contoh yang ketiga, kalian kerjakan juga ya untuk bahan latihan kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.